Silakan Pak Surbakti buat firman Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Amin. Rapi kami semua, sehingga apapun Tuhan, Kamu sampaikan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa yang sering orang gaungkan tentang doa Bapa kami. Nah, seringkali ini menjadi salah satu ajang perdebatan. Tapi saya berdoa, saudaraku. Jadi saya sudah membiasakan diri, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya lebih banyak persiapannya daripada menyampaikannya. Persiapannya bisa 3-4 jam, tapi menyampaikannya paling 20 menit. Nah, kenapa saya membiasakan diri seperti itu? Supaya Tuhan memberikan penjelasan-penjelasan lewat Roh Kudus ke arah mana yang harus sampaikan, sehingga jemaat Tuhan boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, karena semua tulisan ini adalah Tuhan ilhamkan untuk memperbaiki, untuk mengoreksi, untuk mengajar, dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami tadi, seperti apakah sebenarnya, sehingga kita bisa mengerti apakah doa Bapa kami wajib kita masukkan di dalam struktur ibadah. Nah, hari ini kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5. Ayat 5 mulai ya. Nah, di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka di orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya bahkannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi hal yang pertama, saudaraku, yaitu sebelum kita berdoa, kita memperbaiki sikap hati. Sikap hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Sikap hati tidak meniru-niru orang lain. Nah, orang lain seringkali menunjukkan sikap doanya supaya enak didengar. Nah, tapi Tuhan mau jangan berdoa seperti orang munafik. Apa artinya orang munafik? Bahasanya bagus, tetapi dia sendiri tidak pernah menjadi pelaku. Seperti Pak Eul bilang, harus menjadi role model, seperti itu ya. Jadi saudaraku, jadi orang berdoa itu bukan karena bagusnya kata-kata, tapi dari sikap hati yang betul-betul merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting. Jangan pamer, jangan tunjukkan bahwa aku ini sudah pintar berdoa dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, bukan seperti itu. Sampai ada orang berkata, aku nggak bisa berdoa. Doaku tidak seperti orang itu bagus dan teratur. Yang Tuhan menilai pertama sikap hati kita. Ini. Seperti apa yang Tuhan mau? Mungkin dengan kata-kata nggak begitu teratur. Ya kan? Perlu penjelasan lagi. Tapi Tuhan tahu sikap hati kita yang sesungguhnya. Walaupun kita tidak ucapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan tahu dari dasar hati kita. Nah, jangan bertele-tele, artinya jangan panjang-panjang. Jadi ukuran panjang doa itu bukan ukuran yang baik, tapi singkat, padat,
dan jelas itu saja. Nah, kenapa singkat, padat, dan jelas? Kalau kita memang kebersamaan berdoa, sehingga ada yang bilang amin, puji Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau secara pribadi tidak harus buka mulut dan keluar kata-kata. Tapi kalau keluar kata-kata juga tidak salah juga. Karena apa? Tidak ada satu ketentuan harus didengar sendiri atau juga cukup dalam hati. Nah, Tuhan sebenarnya tahu kebutuhan kita sebelum kita minta kepadanya. Tuhan tahu itu. Nah, dalam hal ini saya akan ulas dari ayat 9 sampai 10 dulu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang pertama yaitu fokus kita ketika kita berdoa, yaitu tertuju kepada Tuhan, berfokus kepada kepentingan Tuhan, berfokus untuk memuliakan Tuhan, berfokus supaya nama Tuhan ditinggikan. Maka bilang Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kata-kata ini harus tertuju dulu kepada Tuhan. Kata dikuduskanlah namamu bukan berarti kalau kita nggak ngomong berarti nggak kudus, enggak. Itu adalah ungkapan dari hati kita bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak ada cacat celah. Nah, ini artinya di sini. Maka ungkapan hati kita itu sangat penting. Dan kita berdoa, berfokus pada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Nah, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan tidak sama dengan kerajaan yang dunia tampilkan. Kalau dunia tampilkan secara fisik bisa dilihat kerajaannya. Tapi kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ada tapi dengan mata tidak kelihatan. Tapi bisa orang nikmati. Apakah ada kerajaan Tuhan di dalam hidup keluarga kita? Kalau dalam keluarga itu suasananya bukan atmosfer yang menyenangkan, bukan atmosfer yang bergairah, bukan atmosfer yang membuat kita betah, berarti itu kerajaan Tuhan belum diutamakan ada di tempat itu. Karena kerajaan Tuhan itu jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi suasana kehidupan kita, suasana hadirat Tuhan, walaupun kita dalam dunia seperti sekarang ini. Jadi kita bisa menikmati hubungan satu dengan lain, hubungan yang indah, hubungan yang akrab, bukan saling mempersalahkan, tapi saling membangun. Nah, Tuhan mau kehidupan seperti tampil sampai keluar. Dan orang bisa lihat, kita bagian garam dan terang dan bisa dilihat orang. Garam itu ada orang bisa nikmati bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Terang itu berarti orang bisa lihat terang benderang, bukan abu-abu. Nah, itu artinya datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kita tidak bisa tunjukkan, oh ini kerajaan Allah. Tidak. Tapi orang bisa nikmati karena itu berbentuk atmosfer secara alam roh kita. Kita bisa merasakan. Makanya hindarilah semua yang sifatnya perdebatan dalam rumah tangga. Dan lihatlah hal-hal yang baik dari pasangan. Jadi, bentar ya. Maaf, bentar saya minum dulu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kalau atmosfer kerajaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, itu orang betah di sana. Orang rasa nyaman, bukan soal rumahnya bagus, bukan soal pakaiannya bagus, bukan karena perabotannya mahal, tidak. Tapi atmosfer itu membuat orang mau betah. Jadi betah orang, kenapa? Karena
Suasana memang suasana dalam kerajaan Allah. Dan yang selanjutnya dari pihak manusia, nah kita berminta, mohon, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah relevan kata-kata itu kita ucapkan sekarang? Karena waktu Yesus mengajar bagaimana berdoa itu kondisi memang masa-masa yang sulit. Karena dalam penjajahan Romawi. Nah, kalau saya sebagai pribadi yang berdoa, saya tidak ucapkan ini. Kenapa saya nggak ucapkan ini? Karena makanan yang Tuhan beri bukan hanya cukup hari ini. Karena bahkan saya berdoa, Tuhan biarkan jadikan saya menjadi penyalur berkat. Jadi bukan cukup hari ini. Bahkan kita pun semua saya yakin bukan cukup hari ini saja, bahkan bisa ada stok sampai sebulan, ada yang sampai 6 bulan, sampai setahun, bahkan ya dalam tahun yang nggak terhingga karena mungkin ya di ATM-nya stok luar biasa, tinggal colok bisa langsung keluar. Mau beras mau berapa karung pun bisa dibeli. Nah, jadi untuk kata pada hari ini, saya sebagai pribadi tidak ucapkan itu kalau saya berdoa. Yang saya doakan apa? Berikanlah saya hikmat untuk mengatur berkat-berkat Tuhan. Karena apa yang saya punya, Tuhan yang punya. Tapi saya menjadi orang kepercayaannya Tuhan, mengatur berkat-berkatnya sehingga saya tidak salah untuk melaksanakannya. Dan itu saya berdoa, saudaraku. Nah, maka saya nggak ucapkan dengan berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ayat yang 12 katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, di sini pun juga perlu hati-hati. Maka kita tidak bisa menjadi orang yang latah. Orang latah itu orang ikut-ikutan. Orang bicara seperti itu, dia begitu. Nah, kalau kita memang kondisi tidak mengampuni orang lain, sulit mengampuni orang lain, masih dalam hati kita tergores sesuatu perkataan orang, dan ini belum diselesaikan. Kata-kata ini kalau kita ucapkan, itu sama dengan kita bersandiwara kepada Tuhan. Karena waktu kita katakan, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, padahal kita belum ada penyelesaian, itu sama Tuhan bilang, lah aku kan tahu, situasimu tahu kepada siapa bermasalah dan sampai hari ini belum selesai. Nah, jadi kata-kata ini kalau kita ucapkan sama dengan membuat kita jadi bersandiwara. Bersandiwara artinya seolah-olah Tuhan tidak tahu kondisi kita. Padahal Tuhan tahu. Walaupun kita tidak ucapkan, Tuhan tahu. Nah, jadi kata-kata ini tidak relevan juga untuk sama-sama kita ucapkan. Nah, itu. Nah, kita tidak menjadi orang yang latah. Dan saya sebagai pribadi, saya punya prinsip untuk hal-hal ini, apalagi kalau saya tidak ada simpan apapun kesalahan orang. Jadi saya nggak ucapkan ini. Karena apa? Karena saya sudah mengklirkan, sudah menyelesaikan semua masalah. Orang bermasalah kepada saya itu urusan dia, tapi saya tidak mau ada masalah dengan orang lain. Karena saya begitu orang bermasalah saya langsung ampuni dia. Sudah selesaikan dia. Nah, saya sudah beres. Bahkan sesudah peristiwa Yesus disalib, Yesus berkata bahwa sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yaitu hukuman dosa yang seharusnya ditanggungan kepada manusia, Yesus sudah kerjakan di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Artinya, dosa kita Tuhan sudah ampuni. Dia sudah selesaikan. Kita sudah dibayar dengan lunas. Diberikan kamu telah tebus dengan darah yang mahal, darah Kristus yang tidak bercacat, yang tidak bercela.
segala utang dosamu sudah lunas dibayar dalam 2 Korintus dikatakan ya. Jadi sudah beres. Jadi hal-hal ini ya nggak perlu diungkapkan. Ya, bahkan kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak mengizinkan sedikit pun tempat ada dosa yang dalam hati kita. Tidak ada celah sedikit pun dosa untuk bisa ada di situ. Kenapa? Karena kita sendiri kalau simpan sedikit saja dosa, ya apakah dosa siapa saja kepada kita merasa tidak nyaman, tidak tenteram, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Maka kita selalu terang benderang kepada Tuhan. Nah, di situ saudara letaknya. Karena saya sebagai pemberita, saya tidak mau simpan sedikit pun kesan orang. Saya langsung bereskan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan saya otoritas dan kuasa. God has given me authority and power. Nah, dalam hal apa? Kalau saya sakit hati, kalau saya memilih sakit hati. Kalau saya mengampuni, ya baru saya memilih mengampuni. Jadi pilihan kembali kepada kita. Tuhan berikan otoritas dalam hal ini. Nah, maka saya memilih yang terbaik. Yaitu apapun kesan orang. Sesuatu yang sifatnya sampah, saya buang. Segala sifatnya berguna, saya simpan. Dan pilihan ada pada saya sendiri. Nah, kenapa? Tuhan sudah memberikan kita kemampuan-kemampuan itu. I give you authority to trample serpent and scorpion. Aku telah berikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan Tuhan sudah berikan kita itu. Makanya Yesus sendiri sebelum dinaik ke surga, karena itu pergilah. Pergilah. Kalau dalam Matius 6, mari. Tapi dalam Matius 28, pergilah. Jadi apa? Karena Tuhan sudah berikan kita otoritas. Yaitu untuk berkata ya atas ya dan tidak atas tidak. Kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, sehingga dalam hal ini, ya saya sebagai pribadi hamba Tuhan, tidak saya ucapkan ini. Kenapa? Karena saya sudah bereskan semua. Bahkan kalaupun saya belum mengampuni orang, Tuhan sudah ampuni duluan. Nanti bagi saya tinggal menyelesaikan saja, berdamai dengan setiap orang. Jangan sedikit pun ada celah-celah. Nah ini yang saya lakukan. Inilah prinsip saya. Nah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, arti sini kata pencobaan di sini yaitu sesuatu yang sifat kita yang cenderung melihat hal-hal negatif kepada orang lain. Misalnya kalau dalam hitung-hitungan tadi, misalnya kalau 10 soal yang 9 baik dan 1 yang tidak baik, 1 ini yang menjadi fokus orang sehingga hubungannya tidak baik. Nah, kata pencobaan ini adalah terlampau fokus kepada negatif. Padahal yang 9 ada positif, yang baik dari seseorang, teman kita, sahabat kita, yang kita perunungkan yang baik. Kalaupun ada yang kurang baik, kita juga berdoa, apa yang membuat dia seperti ini? Tuhan tolong dia. Kan begitu. Jadi kita bukan lagi untuk kita lagi, tapi kita menjadi pendoa syafaat buat orang lain. Jadi saudaraku ke Tuhan, makanya hidup kita akan berbeda dengan orang lain yang tidak mengerti rahasia ini. Ada orang katakan begini, wah kalau nggak ada doa kami, doa kita nggak sempurna. Itu kata-kata orang. Tapi tidak ada dasarnya seperti itu. Makanya ya kenapa dalam urutan dalam the power of kita tidak masukkan ini, karena itu sesuatu hal yang tidak harus. Ya tidak harus. Kenapa? Ini sifatnya bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya siapa yang mau menerapkan silakan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tidak mengajarkan harus diterapkan dalam satu komunitas ibadah. Nah, saya pribadi silakan gitu. Begitulah gambarannya kan. Nah, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, apa yang jahat? Di sini nggak tahu orang jahat, tapi yang jahat. Kata yang jahat adalah sesuatu yang mendorong orang untuk berbuat jahat yang dimulai dari diri sendiri. Nah, tidak sekarang ini kondisinya ya seperti itu bisa terjadi.
Nah, tapi kita yang memang mau maju, kita mau meningkat, kita berdoa supaya tidak ada celah sedikit pun sesuatu yang jahat ini yang menumpang. Maka kita selalu perkataan membangun, perkataan menguatkan, perkataan-perkataan yang sifatnya untuk membuat semakin meningkat hidup seseorang itu. Jadi kita tidak izinkan sedikit pun yang sifatnya berupa negatif. Nah, sudah itu gambarannya. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau berkaitan dengan tadi misalnya permohonan, saya lebih cenderung permohonan saya jadikan saya menjadi berkat bagi orang lain dari perkataan dan tindakan. Itu harus selaras, itu namanya integritas. Nah, justru kalau bisa saya lebih mengutamakan memberi daripada menerima. Walaupun ada sebagian orang lebih senang menerima daripada memberi. Tapi saya belajar apa kata Tuhan dan firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 katakan. Ya, saya ambil poin saja. Sebab ia sendiri telah mengatakan, Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kenapa kata lebih berbahagia? Karena kebahagiaan di sini tidak diukur dengan materi. Ini adalah berbicara tentang alam bawah sadar kita, bahwa kita rasa bahagia. Dan saya praktekkan ini. Nah, saya praktekkan dan saya mengalami kebahagiaan yang seperti dikatakan. Jadi saya lebih cenderung untuk memberi daripada menerima. Bukan soal jumlah besarnya, tapi saya memilih untuk saya lebih baik memberi daripada menerima. Dan itu menjadi satu gaya hidup. Saya praktekkan dalam hidup saya sehari-hari. Dan saya mengalami bagaimana janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saya sendiri. Dan sampai hari ini berkat Tuhan terbuka. Kenapa? Karena apa kata Tuhan? Berilah maka kamu akan diberi. Memberi ini bukan hanya bersifat uang dan materi, tapi memberi senyum saja. Itu sudah bagian dari memberi. Memberi orang supaya orang dia semangat hidup juga sudah memberi apa kata-kata kita. Atau mengerahkan orang, memimpin orang yang dalam persimpangan, tapi kita memberi arahan sehingga orang itu mengerti tujuan hidupnya. Itu pun sudah memberi banyak hal memberi ini. Jadi saudaraku, saya punya prinsip dalam hidup. Kolose 3:23 katakan, apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsip ini saya pegang sampai hari ini. Apapun yang saya perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, berapa jemaatnya Pak Pendeta? Oh ya, saya bilang saya tidak punya jemaat. Terus yang Bapak layani siapa? Itu jemaat Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Bahkan sekarang sudah pengertian meningkat dari hambanya di sahabatnya Tuhan. Kalau bisa sahabat Tuhan lebih akrab lagi begitu ya. Nah, jadi saudaraku, kalau kita menempatkan diri seperti itu, berkat Tuhan dari mana saja Tuhan bukakan. Maka waktu orang tanya, bagaimana untuk kehidupan sehari-hari? Saya katakan, itu cara Tuhan, bukan cara saya. Tuhan tidak pernah terbatas untuk caranya memberkati orang yang sungguh-sungguh tulus melayani, orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang saya dapat bukan karena keluhan, bukan karena meminta-minta kepada orang, tapi Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hati orang. Sehingga orang itu berkata, Pak, bisa nggak kirimkan rekeningnya Pak? Ada berkat saya mau beri. Nah, dengan cara demikian saudara, ini berkat yang betul-betul
yang Tuhan mau inginkan kita terima. Tidak karena kita mengeluh, tolonglah saya ini kurang itu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Maka Tuhan mau kita semua yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini kita mendapatkan berkat yang orisinil. Itu satu, kita punya prinsip. Apapun yang aku perbuat, saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Yang dua apa? Saya punya prinsip adalah berbahagia, memberi daripada menerima. Yang ketiga, saya tidak izinkan sedikit pun celah di mana ada sesuatu yang membawa saya sedih, membuat susah. Karena saya tidak memberi ruang buat yang jahat. Saya tidak memberikan dalam pikiran saya dan hati saya tentang hal-hal negatif tentang orang lain. Tapi saya berdoa supaya punya kemampuan melihat hal-hal positif di tengah kehidupan yang kurang baik. Dengan cara demikian, saudaraku, maka hidup kita menjadi indah. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap jam kita mengalami bagaimana indahnya bersama Tuhan. Jadi maka doa Bapa kami ini tidak harus kita hafal-hafal ucapkan bersama. Tapi ini menjadi patron doa kita. Patron kalau kita memang penting untuk ucapkan, tapi secara pribadi. Karena kebutuhan masing-masing berbeda. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Bersyukur atas berkat-Nya, bersyukur atas kesehatan, bersyukur dan banyak hal Tuhan nyatakan kepada saya. Sehingga sampai hari ini, saya bisa bergembira, bisa senang, bisa bersukacita, dan kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan sampai hari ini Tuhan selalu bukakan. Bahkan ada tawaran-tawaran dari negara seberang. Pak, kalau Bapak ada waktu datanglah ke sini. Soal kebutuhan Bapak, soal tiket pesawat, apa semua, ya Tuhan sudah cukupkan Pak. Dengan cara Tuhan. Jangan khawatir kalau soal itu. Yang penting Bapak bisa siapkan waktu. Itu luar biasanya Tuhan. Nah, kalau tawaran itu bisa terjadi juga kepada saya, terlebih juga buat kita semua yang terlibat dalam komunitas The Power of Love, Tuhan juga nyatakan bahkan lebih lagi daripada apa yang saya dapatkan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan tentang isi hati-Mu. Tetapi biarlah Tuhan dari hari ke hari hidup kami tampil beda, semakin maju dan semakin maju, sehingga kualitas rohani kami semakin meningkat, sehingga dari perkataan dan tindakan kami itu satu integritas yang bisa orang lihat selaras Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar. Baik. Ya, terima kasih Pastor Surbakti buat firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita pagi hari ini. Ya, sungguh kita diberkati. Itu mengenai hal berdoa tadi ya. Bagaimana sikap kita berdoa? Yang pertama, sikap hati yang tulus, kemudian fokus kepada Tuhan, ya, dan jangan bertele-tele, jangan meniru-niru orang lain gitu ya. Itu luar biasa. Biarlah apa yang disampaikan oleh hambanya pagi hari ini boleh kita teladani ataupun jadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Sekarang waktunya kita masuk dalam ruang kesaksian. Bapak Ibu silakan, apakah ada yang mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan ataupun kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita, keluarga kita mungkin, tapi Tuhan mau hari ini kita saksikan, karena dengan kita bersaksi itu kita mempermalukan si iblis katanya ya, dan kita mengagungkan ataupun membesarkan Tuhan kita. Silakan Bapak